Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan, saya Farah Fadila dari Program Studi Perpajakan via UB. Membahas mengenai Pancasila, nilai-nilainya itu berakar pada nilai kebudayaan dan nilai religius yang ada di dalam masyarakat. Budaya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena melalui kebudayaanlah peradaban manusia dapat dikenali dan diamati dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Terbentuknya kebudayaan tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, karena kebudayaan terbentuk melalui kebiasaan yang akan menjadi identitas pribadi, sehingga menjadi pembeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berarti makna akal atau budi. Hal ini mengartikan bahwa budaya merupakan suatu hal yang dimaknai sebagai akal dan budi dari sekelompok manusia. Adapun unsur kebudayaan itu ada 7 macam. Yang pertama, sistem bahasa, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem sosial, dan kesenian. Nah, apa sih arti dari unsur-unsur tersebut? Yang pertama, mengenai sistem bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan maupun tulisan, yang dilakukan melalui komunikasi satu sama lain. Diperkirakan ada 1000 macam bahasa yang terdapat di seluruh dunia. Bahasa sendiri terdapat 2 jenis, yaitu bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal yaitu bahasa dengan komunikasi melalui lisan atau tulisan. Sedangkan non-verbal merupakan bahasa menggunakan bahasa tubuh seperti tangan, raut wajah, gelengan kepala, atau isyarat-isyarat lain. Kedua, sistem kepercayaan. Munculnya sistem kepercayaan ini muncul dari masyarakat itu sendiri. Biasanya berkaitan erat dengan hal-hal supranatural yang dianggap penting oleh mereka. Kepercayaan terdapat 2 jenis, yakni kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Animisme itu percaya bahwa adanya roh gaib yang mengatur dan menaungi serta dapat mengendalikan kehidupan manusia. Sedangkan dinamisme itu mempercayai bahwa benda-benda keramat seperti keris memiliki kekuatan magis. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan sangat luas jangkauannya karena menyangkut ide manusia yang tidak terbatas. Dalam antropologi, sistem pengetahuan merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk mempertahankan hidup mereka. Yang keempat, sistem peralatan atau teknologi. Sistem ini mencakup tentang alat, senjata, wadah, tempat berlindung, alat transportasi yang mereka miliki untuk keberlangsungan hidup. Kelima, sistem mata pencarian. Mata pencarian tradisional di Indonesia yang masih sangat melekat dalam kebudayaan, yaitu bercocok tanam dan menangkap ikan. Namun seiring berjalannya waktu, mata pencarian ini mulai berubah ke arah modern. Keenam, sistem sosial. Sistem ini berkaitan dengan bagaimana cara manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Unsur ini juga meliputi sistem kekerabatan, interaksi, organisasi, sehingga kebudayaan memudahkan kita untuk melihat perkembangan dan dinamika dari berbagai kelompok sosial. Yang terakhir, ada kesenian. Kesenian itu berasal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis-jenis kesenian yang saat ini kita kenal yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, seni drama, dan seni-seni lainnya. Nilai yang kedua yaitu nilai religius. Nilai religius dalam Pancasila itu memiliki arti segala sesuatu yang mengandung unsur keagamaan di dalamnya dan selalu terikat dengannya. Religius di sini bukan hanya tentang agama, namun agama yang bersifat umum dan mencakup semua agama, termasuk di dalamnya itu agama Islam. Ketua Umum Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman menyebutkan bahwa Pancasila itu sejalan dengan ajaran agama Islam. Anwar dalam ceramahnya mengatakan Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi sejatinya merupakan ijtihad dari para tokoh muslim ketika perjuangan kemerdekaan. Bahkan ketika tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi republik ini. Rumusan sila pertama Pancasila itu akhirnya menghilangkan 7 kata dari sila pertama yang ada di Piagam Jakarta, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini demi menjaga dan
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai dan menghormati warga negara yang tidak muslim. Jiwa besar umat Islam inilah yang dinilai banyak kalangan memiliki nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Jika Pancasila ditinjau dari sudut pandang agama Islam, maka sesungguhnya nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai terkandung dalam ajaran agama Islam. Sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas yang berarti keesaan Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135. Ayat tersebut memiliki arti, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika mereka yang terdakwa atau kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya atau kebaikannya. So, penting bagi kita untuk terus memahami apa itu budaya dan nilai religius yang terkandung dalam Pancasila. Karena dengan mempelajari dua hal tersebut, berarti kita telah berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.